فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibil Ilmi, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan serentak. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya halaman yang ke-17 disimak. Kita ambil dua hadis karena pendek. Yang pertama pada poin 21 itu, qala al-mu'allif asabahullah wa 'alaihi an yajtaniba al-hasad. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah wajib atasnya menjauhi sifat hasad. Hasad itu adalah iri, yang maknanya jelaskan para ulama adalah apa? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya hasad iri. Mafhum? Itu adalah hasad yang tercela. Di sana ada hasad yang terpuji, namanya ghibthah. Ya kan? Namanya apa? Ghibthah. Ghibthah barakallahu fik, bedanya. Kalau ghibthah dia berkeinginan agar bisa berbuat baik seperti orang lain tapi tidak menginginkan kebaikan hilang dari orang lain. Itu ghibthah namanya. Bisa dipahami? Contohnya, kalau ada orang lain misalkan hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, tertarik nggak kita kira-kira? Tertarik. Nah, kita berkeinginan, berangan-angan agar seperti si fulan tadi. Bisa hafal Al-Quran, bisa hafal Sahih Bukhari, bisa hafal Sahih Muslim misalkan, tapi tidak menginginkan kebaikan itu hilang dari orang lain. Itu namanya ghibthah. Bisa dipahami? Nah, makanya disebutkan dalam hadis la hasada illa fisnatain. Oh, berarti iri boleh kalau yang positif, namanya ghibthah namanya. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali di dua perkara. Perkara pertama adalah hasad terhadap ilmu yang dimiliki orang lain dan dia pengen berilmu juga seperti orang lain tadi, dan tidak mengharapkan ilmu ini hilang dari orang lain. Bisa dipahami? Jadi ini penting sekali poin ini. Tidak mengharapkan agar ilmu hilang dari orang lain. Karena kalau hasad iri yang tercela tadi apa? Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Paham ya? Itu yang dikenal dengan hasad yang madmum, tercela. Adapun hasad terpuji sebagaimana dalam hadis tadi ya, ala hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dua keadaan. Keadaan pertama hasad terhadap ilmu. Ana nukilkan dengan semakna ya, hasad terhadap ilmu. Maksudnya bagaimana? Dia berkeinginan agar mempunyai ilmu seperti si fulan, yang bisa mengajarkan ilmunya. Dia berkeinginan untuk menjadi orang berilmu seperti si fulan tadi. Tapi tidak ada angan-angan agar ilmu ini hilang dari si fulan. Itu bedanya. Yang kedua, hasad dalam hal harta.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia iri, berkeinginan seperti si fulan yang punya harta sehingga bisa berinfak, bersedekah. Bisa dipahami ya? Naam, berkeinginan, duha seandainya ya Rabb, aku punya harta seperti si fulan, niscaya aku akan bersedekah, berinfak. Baik atau tidak itu? Baik. Itu yang diperbolehkan. Namanya apa tadi? Ghibthah. Namanya adalah ghibthah. Adapun hasad yang tercela yang dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fiik, tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair, yaitu berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain, itu yang tercela. Mafhum? Naam. Jadi itu yang kita diminta berlindung kan? Ya kan? Min syarri hasidin idza hasad. Itu yang kita diminta berlindung. Berlindung dari orang yang iri apabila dia iri. Karena barakallahu fiik, dengan pandangan yang iri, pandangan hasad ini, kalau Allah Taala uji dia, itu bisa muncul ain. Muncul apa? Ain. Yang sering antum dengar itu ya, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya, penyakit ain itu. Biasanya muncul di pandangan orang yang iri. Pandangan hasad. Paham ya? Makanya kalau antum melihat sesuatu yang mengagumkan, tertarik, jangan cuma wah, bagus sekali ya, indah sekali, tapi ucapkan apa kata Rasulullah SAW, fal yubariklah. Doakanlah dengan keberkahan. Barakallahu fi, Allahumma barik, masya Allah. Jadi pahami ya? Itu penting sekali. Nah, aturan-aturan, adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita semuanya terhindar dari yang namanya al-hasad. Mafhum? Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abi Hamzah, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Muslim. Masyaallah, lihat ini. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, sahabiyun jalil, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dikenal membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, putra dari seorang putri yang mulia. Paham ya? Nah, siapa ibunya Anas bin Malik? Seorang wanita sahabiyah, pemberani, mulia, bahkan mendapatkan mahar yang terbaik dalam Islam, yaitu Islam itu sendiri. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, perempuan sahabiyah yang mulia yang dilamar oleh siapa? Abu Talha radhiyallahu anhu. Maharnya apa? Maharnya adalah Islam itu sendiri. Rumaisah bintu Milhan, perempuan yang pemberani, melahirlah seorang anak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hanya saja Anas ini putranya Malik bin Nadhr. Jadi bukan putra dari Abu Talha ya, tapi ibunya Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling iri, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala taqata'u, jangan kalian saling memutuskan hubungan persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan menjadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa kok hadisnya dimasukkan dalam bab hasad ini? Karena hasad iri bisa membuat persaudaraan berakhir, bisa membuat persaudaraan terputus, bisa membuat persaudaraan barakallahu fiik menjadi tidak harmonis dengan adanya iri ini. Mafhum? Makanya cukup kita mensyukuri yang ada pada diri kita yang Allah telah berikan kepada kita. Adapun yang ada pada orang lain, kita cukup mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu keutamaan Allah Taala berikan kepada siapa pun yang Allah kehendaki. Itu obat untuk menghilangkan rasa iri. Memang keutamaan orang beda-beda kan? Ada si fulan hafalannya cepat, masya Allah. Si alan hafalannya lambat. Si fulan hafalannya cepat, hilangnya lambat. Si fulan hafalannya lambat, hilangnya cepat. Itu semuanya beraneka ragam, tidak terlepas dari apa? Nah, barakallahu fiik, hikmah yang Allah letakkan di balik itu semuanya. Mafhum?
Jadi jangan sampai rasa iri ini muncul sehingga memutuskan hubungan persaudaraan. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Paham ya? Saling membenci, kebencian juga termasuk apa? Penyebab putusnya persaudaraan. Wala taqatta'u, ini syahidnya di antaranya. Dan jangan kalian saling memutus hubungan persaudaraan. Maka disebutkan dalam hadis, kalau seandainya ada prasangka, ada masalah dengan saudaranya, terkhususkan masalah pribadi atau dunia, jangan sampai menghajar lebih dari 3 hari. Ya kan? La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Itu solusinya. Janganlah sampai ada seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti sehari boleh? Boleh. 2 hari? Boleh. 3 hari maksimal. Karena bagaimanapun keadaan, orang itu kadang-kala kalau sakit hati atau mungkin enggak suka, gerundelan, itu akan tenang dengan hari-hari tadi itu. Walaupun yang terbaik di awal permulaan pun sabar. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Baz dan juga Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan hadis tersebut, bukan berarti apa? Orang itu langsung di awal permulaan semuanya langsung bisa baik, tidak. Kadang-kala punya masalah itu adalah sehari, 2 hari. Kenapa kok dibatasi 3 hari? Karena untuk meredam suasana, mendinginkan keadaan, sehari, 2 hari, 3 itu jangan lebih dari itu. Itu dalam masalah apa? Dunia. Ingat-ingat, muamalah dunia, permasalahan pribadi, jangan lebih 3 hari. Sehari, 2 hari masih diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menghilangkan kedongkolan tadi itu. Yang namanya kedongkolan mesti orang punya kan. Kadang-kala punya masalah, dongkol sebentar lah. Nah, redamnya kapan? Sehari, 2 hari, 3 hari maksimal. Setelah itu yang paling terbaik bagaimana? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling terbaik setelah 3 hari itu adalah yang paling pertama ngawali salam. Assalamualaikum. Sudah disalami enggak jawab, diam, panik dia. Ya kan? Nah, wong benci kok disalami. Ya itu obatnya memang. Obatnya seperti itu. Kalau antum salamin assalamualaikum, mungkin dia panik. Kok disalami ya? Lama-lama dia mungkin reda, dingin suasananya, akhirnya menjawab. Dan kalau seandainya masalah akhirnya minta maaf. Itu termasuk solusi yang Rasulullah ajarkan. Dalam masalah muamalah duniawiyah, permasalahan pribadi dan semisalnya, untuk masalah diam, kedongkolan itu ada, tapi enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau menghajar tadi itu, mafhum. Yang paling terbaik setelah 3 hari, yang paling pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum. Antum enggak berdosa mengucapkan salam tadi. Kalau dia paham syariat, menjawab salam hukumnya apa? Menjawabnya wajib. Yang awali salam sunnah. Dia akan berpikir juga, wah enggak jawab dosa. Akhirnya jawab dia. Jadi pahami. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya at-taqatu', memutuskan hubungan persaudaraan itu di atas sebabnya adalah apa? Terputusnya karena hasad, wal iyadillah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan menjadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hal ini tidak terlepas dari perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya apa? Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Syahidnya setelahnya. Apa syahidnya? Dengan kaitan yang sebelumnya, kalau orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an As-Sunnah dan meninggalkan perpecahan, akan terwujudkan persaudaraan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, yang dulunya kalian di zaman jahiliyah bermusuhan. Kemudian apa yang Allah Ta'ala lakukan? Allah Ta'ala berikan kepada mereka setelah datangnya agama Islam, fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Ta'ala persatukan antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan bersatunya hati, akhirnya kalian apa? Menjadi bersaudara. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala juga menjelaskan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulunya kalian tuh berada di tepi jurang neraka.
permusuhan, pertikaian, saling baku hantam, bunuh-bunuh. Zaman jahiliyah. Datangnya Islam menghapus itu semuanya. Bersaudara, Allah telah persatukan hati-hati mereka dengan persatuan Islam, iman. Islam wa iman. Naam. Kemudian apa kata Allah? Fa anqadzakum minha. Dulunya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Dulunya kalian berada di tepi jurang api neraka. Kemudian Allah antaskan kalian dari apa? Dari api neraka tersebut atau dari jurang tersebut. Menunjukkan bahwasanya diselamatkan dengan adanya Islam dan iman. Kalau cuma harta, tahta, wanita itu tidak bisa mempersatukan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallahu allafa bainahum." Artinya apa barakallahu fiik? Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya harta, tahta, wanita itu enggak akan bisa mempersatukan persaudaraan. Antum perhatikan banyak baku hantam bunuh-bunuh gara-gara harta. Enggak bersatu kan? Bunuh-membunuh gara-gara tahta, jabatan. Bunuh-membunuh gara-gara apa? Wanita. Makanya Allah Ta'ala sebutkan lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau seandainya kamu curahkan, kamu berikan semua kekayaan yang ada di bumi, semuanya, ma'allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka. Lihat, kalau teman harta nggak bisa, karena harta bisa habis, ya kan? Mungkin bersatu di awal aja, bersatu karena harta, bercerai pun karena harta, ujung-ujungnya gitu kan? Nah, Allahul musta'an. Lihat itu. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Na'am walakinallahu allafa bainahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan di antara mereka. Dengan apa? Dengan iman wal Islam. Ditambah lagi was sunnah. Mafhum? Nah, ini ayat yang mulia yang menjelaskan bahwasanya persatuan akan terwujudkan manakala dibangun di atas keimanan, dibangun di atas apa? Barakallahu fi syariat Islam yang lurus, bukan dibangun di atas harta, wala tahta, wala wanita. Mafhum? Naam. Yang berikutnya, qala al-mu'allif wasabahullah. Yang hadis tadi pendek ya, ini yang kedua pendek juga. Wa minal adabi fi talibil ilmi alla yabda'i ma laysa 'indah. Sahih, ini penting sekali ini. Teguran buat kita semuanya, renungan buat kita semuanya agar tidak terburu-buru untuk tampil dengan suatu perkara yang tidak dia miliki. Ibaratnya kalau ada orang punya pisang udah tua, biarkan pisang itu matang dengan sendirinya. Jangan dikarbit. Kalau pisang itu walaupun udah tua, dikarbit, matangnya itu dipaksa dengan karbit, itu rasanya ada beberapa kemungkinan. Ima rasanya manis tapi tidak semanis ketika matang sendiri, atau rasanya bahkan apa? Tidak manis bahkan hambar. Waliyadzubillah. Maksudnya orang ketika belajar mencari ilmu, sabar sampai benar-benar matang ilmunya dengan sendirinya. Tentunya dengan seizin Allah Ta'ala. Jangan sampai dipaksakan untuk matang padahal belum matang gitu loh. Akhirnya dia apa? Menjawab, mengajarkan suatu ilmu yang bukan miliknya, itu nggak boleh. Ini juga teguran terhadap orang-orang yang apa? Istilahnya dalam media sosial copy paste. Copy paste itu maksudnya dia mencomot faedah ini dikirim ke tempat yang lainnya. Nah, itu pastikan amanah. Amanah dalam artian kalau dia ngambil faedahnya dari mana? Majmu' Fatawa. Ketika dia kirim juga sumbernya gitu loh. Jangan ditampilkan seakan-akan faedah milik dia. Nanti ancamannya berat soalnya. Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya ini bagikan orang yang berpakaian dengan dua pakaian kedustaan. Namanya at-tashabbu' bima lam yu'ta. At-tashabbu' bima lam yu'ta. Kita baca aja biar tambah jelas. Termasuk adab-adab seorang pencari ilmu adalah alla yadda'i, hendaknya dia tidak mengaku-ngaku ma laysa 'indah, dengan suatu perkara yang bukan miliknya. Akhirnya bangga dipuji. Ancamannya ngeri loh ancamannya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Lihat, bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Artinya barakallahu fiik, jangan sampai engkau mengira
Orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan, bangga dengan apa yang mereka datangkan. Mereka tampilkan, mereka apa? Nah, tampakkan wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka pengen dipuji dengan suatu perbuatan yang mereka sebenarnya enggak kerjakan. Sebenarnya mereka enggak mengerjakan, enggak punya sebenarnya. Dia bermodalkan copy paste. Hafalan tidak punya, belajar pun enggak pernah. Tapi kalau di media sosial, masya Allah, seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allahul musta'an. Tapi modalnya apa? Kuota. Ahwan ya, ini semuanya teguran buat kita barakallahu fiik, bahwasanya pentingnya hafalan dan pentingnya belajar ilmu syar'i, sehingga yang kita sampaikan rujukannya jelas dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, bukan haddatsana Facebook, qala haddatsana WhatsApp, qala haddatsana Telegram, qala haddatsana Instagram, qala haddatsana Google, ujung-ujungnya Asy-Syaikh Al-Allamah Google. Tapi itu kalau ada kuota, ingat-ingat, ada kuota, ada pulsanya. Pulsa habis, kuota enggak ada, sinyal lemah, ilmunya hilang semuanya. Ingat-ingat, sarana bukan ghayah. Fasilitas internet, media sosial yang ada ini hanya sarana, bukan puncak tujuan. Paham? Makanya diiringi yang namanya belajar ilmu, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, agar tidak masuk dalam pembahasan ini, yaitu orang berkenyang-kenyang tampil diri dengan sesuatu yang bukan miliknya gitu loh. Jadi kalau nukilkan dalam suatu media sosial, nukilkan dengan amanah. Sumbernya di mana? Majmu' Fatawa. Dikirim ke yang lainnya, ya sebutkan juga Majmu' Fatawa. Jangan sumbernya kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia nukilkan qultu, aku berkata. Paham ya? Akhirnya orang nampaknya dia yang berkata gitu loh. Jangan ya. Karena sekarang ini yang namanya media sosial itu faedah-faedah bisa dimodifikasi. Hadisnya palsu, ditulis Sahih Bukhari. Anak pernah jumpai sekali itu ya, apa ya, contoh aja. Jadi jangan sampai tertipu dengan media sosial yang kadang dibungkus rapi. Hadisnya palsu, tapi Sahih Bukhari. Dicek Sahih Bukhari enggak ada gitu loh. Nah, karena apa? Dia menulisnya hanya bahasa Indonesia. Arabnya ada, Indonesia Sahih Bukhari. Orang yang tertipu kan Sahih Bukhari loh ini. Ternyata di Sahih Bukhari enggak ada gitu loh. Hadisnya palsu, hati-hati. Kalau sudah sampai menyebarkan hadis palsu, berarti ikut andil melestarikan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ancamannya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka, waliyadzubillah. Jadi benar-benar disaring dulu ya. Istilahnya saring dulu sebelum di-share gitu istilah mereka seperti itu. Saring, filter, cek dulu benar enggak ini? Sahih enggak? Ada enggak sumbernya? Baru dikirim. Mafhum? Naam. Ini bagus sekali nasihat yang akan kita baca hadisnya ini. Termasuk adab pencari ilmu, alla yadda'i ma laysa 'indah. Hendaknya dia tidak mengaku-ngaku dengan suatu perkara yang bukan miliknya. Bukan miliknya ya. Berarti kalau dia nukilkan faedah, ada pemiliknya, sampaikan kepada mereka pemiliknya juga. Nukilkan dari kitab tauhid, sebutkan kitab tauhid sumbernya. Mafhum? Nah, kita lihat hadisnya. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Asma bintu Abi Bakrin ya, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Artinya apa barakallahu fiik? Rawal Bukhari Muslim. Dari hadisnya Asma bintu Abi Bakrin, qalat, beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, orang yang mutasyabbi', berbangga-bangga, itu artinya secara umum. Kalau dia terjemahkan letterlek, berkenyang-kenyang. Tapi kadang orang kalau diartikan berkenyang-kenyang kan kayak makan itu loh ya. Tapi kalau antum teliti dengan cermat, disebutkan dalam syarah-syarah yang ada, makna diantaranya adalah berbangga-bangga, at-tafakhur, berbangga-bangga, berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Paham ya? Dia tampaknya masya Allah ilmu dia miliki semuanya, tampaknya ya. Akhirnya kan ternyata ilmu itu dia nggak punya, cuman bermodalkan apa? Nah, barakallahu fiik, posting ini di-share ke sana misalkan. Akhirnya apa? Orang tertipu.
tertipu dengan keadaan dia, masya Allah seakan berilmu. Satu. Kedua, dia bohong. Karena hakikatnya dia nggak punya ilmu. Berarti dua pakaian kedustaan itu. Kedustaan pertama, barakallahu fik, dia bikin orang samar, seakan-akan dia benar-benar berilmu. Kedustaan yang kedua, ternyata dia nggak berilmu beneran. Sudah pahami? Nah, ini bagus sekali. Ini kisahnya aslinya. Waktu itu ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW mengadu kepada beliau, "Ya Rasulullah, innali darrah." Sesungguhnya aku perempuan yang dimadu. Jadi dia itu perempuan, suaminya nikah lagi gitu. Suaminya nikah lagi. Perempuannya cemburu. Karena cemburu, dia mengatakan kepada istri yang baru bahwasanya suamiku itu telah memberi aku ini itu, padahal enggak diberi. Biar apa? Biar mungkin istrinya itu cemburu gitu loh, itu yang satunya. Ternyata itu enggak boleh dalam syariat. Karena apa? Karena dia cerita kepada istri yang baru yang madunya tadi itu, istilahnya madu gitu ya. Dengan madu yang baru tadi itu, ya kan? Agar dia cemburu gitu loh. Wah, istri pertama dikasih ini itu, aku enggak dikasih. Cemburu akhirnya kan? Nah, ternyata dalam syariat enggak boleh itu. Maksudnya karena dia memang enggak diberi gitu loh. Kita lihat. Bahwasanya waktu itu ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, innali darrah, fahal alayya junah in tashabba'tu min zawji ghairil ladzi yu'tini?" Waktu itu seorang wanita mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dimadu. Dalam artian aku dijadikan istri yang pertama, kemudian suamiku nikah lagi." Paham? Seperti itu. Apakah boleh bagiku dan dosa jika aku berbangga-bangga dengan sesuatu yang sumbernya dari suamiku padahal aku enggak dikasih? Maksudnya dia hanya berbangga-bangga bahwa suaminya ngasih ini tapi enggak dikasih gitu loh. Cuma cerita bohong gitu loh untuk apa? Memancing istri yang baru tadi itu biar cemburu atau semisalnya. Dan ini pun terbakar api cemburu juga ini. Biar nanti istri yang baru itu marah gitu loh. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mutashabbi' bima lam yu'taka labizi saubaizur. Orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Itu jawabannya. Berarti nggak boleh gitu loh. Cemburu boleh, silakan, bohong jangan gitu loh. Paham ya? Nah, memang tabiat perempuan itu ya hampir semuanya lah. Walaupun awal mula ngizinkan silahkan nikah lagi atau semisalnya, nanti kalau ditinggal nikah biasanya cemburu itu ada. Terbakar api cemburu. Paham ya? Tapi jangan sampai bohong. Ini yang awalnya mau bohong ini. Mau bohong biar nampaknya itu suaminya itu pilih kasih gitu loh. Nah, aku diberi seperti ini, boleh enggak seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Al-mutashabbi' bima lam yu'taka labisi saubaizur." Orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka ibaratnya seperti orang yang berpakaian dengan dua pakaian kedustaan. Mafhum? Ayatnya tadi itu ya, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Jangan sampai engkau mengira orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan, bangga dengan apa yang mereka datangkan, mereka tampilkan. Kemudian mereka ingin agar dipuji, disanjung, masya Allah sepulan, masya Allah si fulana. Dipuji dengan perkara yang lam yaf'alu, yang mereka aslinya nggak kerjakan. Aslinya dia nggak punya, cuman istilahnya apa? Bangga dengan punya orang lain itu loh. Tadi itu contohnya, dia bangga dengan ilmu orang lain, nggak nyebutkan sumber rujukan aslinya itu loh. Seakan-akan orang yang nilai kan, masya Allah sepulan ini masya Allah ya, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal dia nggak hafal. Cuman nukilkan itu loh, paham ya? Nah seperti itu ternyata berkata Allah Taala, fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab. Maka jangan barakallahu fi, engkau mengira mereka itu selamat dari azab. Walahum 'adzabun alim. Justru mereka mendapatkan azab yang pedih, waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya kita pastikan, walaupun ilmu kita masih sedikit, silahkan didakwahkan, silahkan disampaikan, tidak melebihi kadarnya, sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Melebihi kadarnya dan bukan kapasitasnya dan bukan milik dia, jangan. Karena kalau berbangga-bangga dengan sesuatu yang bukan miliknya, bagaikan orang yang berpakaian dengan dua pakaian kedustaan. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.